Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Nggak berasa ya teman-teman, udah seminggu dari upload terakhir saya, yaitu tentang teknik roasting. Sekarang sudah mau masuk ke 1 minggu dari upload yang terakhir. Waktu nggak berasa berjalan terus bergulir begitu cepatnya. Mudah-mudahan tetap ya kita selalu berdoa semoga COVID-19 itu cepat bisa teratasi dan teman-teman semua bisa kembali normal lagi berbisnis kopi. Oke, nah di video ke-7 saya, part 7 untuk teknik roasting, saya mau berbagi salah satu teknik yang saya rasa ini banyak yang teman-teman lakukan juga di Indonesia, yaitu complex roasting ya. Kalau yang kemarin African 1, African 2 itu termasuk complex roasting juga karena durasi waktunya itu kurang lebih sekitar di atas 12 menit ya, 12 sampai dengan 13,5 menit. Itu masuk ke dalam range kompleks ya, atau saya biasa nyebut juga teknik roasting dengan waktu sedang ya, dengan waktu sedang. Nah, di video part 7 ini saya mau sharing African 3 untuk mengeluarkan sweetness ya, dengan jadi complex roasting dengan good sweetness. Oke, jadi rasa manis yang lebih dominan. Nah, di teknik ini ada sedikit perbedaan ya, awalnya sama tapi ada sedikit perbedaan di akhir. Nah, jadi ini agak lebih gampang untuk diikutinya karena di part 6 tekniknya sudah mulai dipraktekkan. Nah, di part 7 ini hanya tinggal merubah sedikit aja. Oke, so nggak usah berlama-lama, ikuti videonya bersama saya, Erisan, di cerita seputar kopi. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk penjabaran teknik roasting African Roast 3 atau video ke-7 dari urutan atau video berseri tentang roasting. Dan tapi sebelum saya mulai, saya juga ada mau sedikit sharing sama teman-teman, yaitu adanya beberapa banyak pertanyaan yang masuk ke kolom komentar ya, yang sebetulnya di video-video sebelumnya sudah ada. Jadi sebenarnya buat teman-teman kalau yang baru gabung di channel saya ini, channel Erisan, itu teman-teman bisa scroll, bisa lihat ada beberapa teknik atau beberapa informasi yang teman-teman tanyakan sebetulnya ada di video sebelumnya gitu. Hanya tinggal dilihat aja ya. Nah, jadi misalkan seperti bagaimana cara mengukur density, terus bagaimana cara memilih mesin roasting, terus juga bagaimana cara memainkan airflow ya. Jadi sebenarnya di channel saya ini mayoritas didominasi oleh tentang roasting. Jadi didominasi tentang roasting. Jadi untuk espresso dan manual brew-nya belum terlalu banyak. Mungkin nanti saya akan berseri tentang manual brew karena saya sudah mengumpulkan beberapa teknik-teknik seduhan ya yang bisa teman-teman aplikasikan di kedainya ya. Jadi dari beberapa jenis varian kopi yang saya coba. Jadi saya terus mengeksplor diri saya juga untuk meningkatkan skill dan kemampuan dan pengetahuan tentang kopi ya, karena kita jangan pernah berhenti belajar. Seberapa lama pun kita terjun di dunia bisnis yang kita geluti, terus berinovasi dan terus mengembangkan diri. Siapa tahu dari terus berinovasi itu kita menemukan hal-hal yang bisa bermanfaat buat mengembangkan bisnis kita. Oke, jadi buat teman-teman semua, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang saya skip dan saya minta untuk lihat di video-video yang telah saya upload sebelumnya ya. Nah, jadi saya bukan nggak mau menjawab, tapi mungkin dengan detail melihat videonya teman-teman bisa lebih jelas dibandingkan saya menjawab hanya dengan beberapa kalimat. Oke, baik. Nah, jadi di video ini saya mau sharing sama teman-teman. Jadi kalau yang di video ke-6 kemarin itu African Roast 2 ya. Itu tekniknya sama, kita memulai dengan temperatur medium ya, temperatur medium, oke. Nah, terus dengan powernya juga medium. Jadi antara chart temperatur dengan apinya sama-sama kita memulai dengan medium ya. Jadi
chart temperaturnya kemarin misalkan kalau mediumnya di 180, berarti mulai dengan tetap yang sama 180 derajat ya. Atau kalau ada yang memulai dengan 200 derajat di temperatur mediumnya, ya mulai dengan chart temperatur yang sama. Dengan api, besaran api juga sama, yaitu api yang sedang, tidak api besar ya. Jadi kita memulai dengan api yang sedang. Nah, jadi buat teman-teman juga ketika menyeting api atau membesarkan api, betul-betul memperhatikan jarum penunjuk di pengukur tekanan gas. Ya, ada yang satuannya PSI, ada satuannya PA, KPA, ada satuan juga bar. Nah, jadi tinggal dikonversi aja ya. Jadi tetap diperhatikan supaya tidak ada hal yang berbeda ketika proses roastingnya. Misalkan kok mendadak drop temperatur turning point-nya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ternyata setelah dicek ternyata tabung gasnya berbeda antara memulai yang kemarin dengan yang sekarang. Misalkan yang kemarin full, yang sekarang sudah mulai setengah atau mau habis gasnya. Jadi tetap diperhatikan juga ya. Oke, nah jadi kita akan memulai dengan temperatur medium dengan api yang sedang, tidak besar, kita memulai sedang. Nah, jadi waktunya itu 13 sampai dengan 13,5 menit ya. Ini masuk ke dalam kategori teknik roasting sedang. Jadi teknik roasting itu waktunya terbagi 3, ada yang roasting cepat, roasting sedang, dan roasting slow ya. Nah, jadi ini masuk ke roasting sedang atau complex roasting. Nah, di sini perbedaannya adalah yang kalau mau teman-teman perhatikan, tetap setelah turning point atau maksimum di menit kedua, teman-teman merubah besaran api dari sedang menjadi besar ya, dari sedang menjadi besar, dirubah apinya, di-adjust. Dan untuk posisi airflow teman-teman memulai dengan 50% ya, 50%, sehingga saya nggak mau teman-teman terlalu banyak dulu bermain airflow. Nanti akan saya jelaskan detail tentang airflow, bagaimana cara memainkan airflow yang sesuai untuk teknik-teknik ini. Oke. Nah, jadi temperaturnya kita naikkan, apinya dibesarkan sampai masuk ke pertengahan first crack. Ya, jadi ini kalau kemarin kan sebelum first crack itu api sudah dikecilin ya. Dikecilin api sebelum first crack. Nah, ini adalah ketika sudah masuk first crack, sudah kedengaran bunyi crack, apinya belum dikecilin ya, tapi tetap. Makanya lihat juga ROR ya, apinya lihat ROR. Nah, ketika sudah masuk first crack bunyi kedengaran, itu kurang lebih mungkin jalan 1 menit dari first crack, itu apinya ya, dari middle first crack itu apinya langsung dimatiin. Nah, ini pasti kan ada teman-teman yang suka biasa dikasih tahu kalau udah bunyi crack dimatiin apinya ya, dimatiin apinya. Nah, jadi ini ada tekniknya di sini. Apinya dimatikan atau 0, dalam posisi 0. Nah, jadi proses pemanasannya, pematangannya itu menggunakan panas drum, yang panas yang masih tersisa di dalam drum. Nah, biasanya nanti kalau di grafiknya, misalkan kalau teman-teman yang pakai Artisan ataupun juga software lain, itu pasti akan ada kelihatan drop. Jadi turunannya agak tajam ya. Jadi misalkan dari grafiknya agak bagus, misalkan orang gini, nah biasanya nanti akan ngedrop gitu, agak drop ya. Jadi ngedrop banget karena memang ada langsung penurunan temperatur atau ROR yang drastis ya. Nah, jadi itu nggak apa-apa karena tetap hasil akhir adalah yang paling utama. Jadi konsistensi cup ya, konsistensi rasa di cangkir atau di cup itu lebih utama, itu yang kita cari. Jadi teknik bisa macam-macam, tapi bagaimana bisa konsisten di hasil akhirnya, itu tujuan dari kita ngerosting. Nah, jadi itu apinya langsung drop ya sampai ke pertengahan crack langsung. Jadi apinya besar, tapi ketika mencapai pertengahan crack itu langsung dimatikan. Jadi kita menggunakan panas drum yang ada di dalam drum. Nah, kalau saya ibaratkan begini, misalkan kalau teman-teman memulai ya, misalkan ada teman-teman yang mulai dengan suhu 180 di 0 ya, 180 derajat. Nah, tetap pengaturan, misalkan tetap roasting plan-nya selalu dimasukkan poin-poin seperti chart temperatur, lalu temperatur akhirnya di suhu berapa, developing time-nya berapa, dan first crack-nya biasanya jatuh di menit ke berapa. Jadi kalau kopi itu gini, kalau untuk mengenai first crack, biasanya kalau sudah kita tahu pada saat misalkan
kita mau mulai ngerosting atau ngerosting sekali aja, lalu kita ngedengar cracknya di suhu tertentu. Nah biasanya di batch kedua, batch ketiga, atau besok selanjutnya ketika teman-teman ngerosting, kalau kondisi kadar airnya tidak berubah, juga density tetap sama, maka cracknya biasanya akan tetap sama atau range-nya di sekitaran suhu yang pertama tadi. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau cracknya di suhu 9 atau 10, ya berarti crack di sini nih ya. Nah, jadi kalau misalkan cracknya di sini, ini first crack ya. First crack. Kalau di sini yang dimaksud dengan pertengahan minimal 1 menit dari sini. 1 menit dari sini ya. Nah, kalau misalkan akhirnya 13 atau di menit 11 ya. Di sini nih, antara ini dari sini. Nah, kemudian dari menit ke-11 sampai selesai, ini posisinya apinya mati 0. Ya. Jadi apinya 0. Apinya betul dimatiin nih. Sering juga ada yang nanya ke saya, kalau nggak salah ada yang di kolom komentar, boleh nggak mematikan api setelah terjadinya first crack? Nah, ini di sini di teknik ini kita boleh mematikan api dengan menggunakan panas yang ada di drum ya. Jadi tetap pengaturan antara Maillard reaction dengan drying ya. Kalau biasanya kan di sini drying atau dehidrasi ya. Ini drying, nanti di sini Maillard. Oke. Maillard. Oke. Nah, pembagian persentasenya ini teman-teman bisa juga, kalau misalkan apinya ini sedang, berarti kan dryingnya akan lebih panjang. Nah, nanti misalkan dryingnya bisa sampai menit ke-6. Oke. Lalu dari 6 sampai ke 9, ini berarti Maillard reaction. Nah, itu tinggal teman-teman perhatiin aja. Biasanya kalau di software tuh kelihatan, dikasih tanda beda ya. Misalkan dryingnya dengan warna hijau, nanti Maillardnya dengan warna kuning, lalu misalkan di developing time-nya dengan warna merah. Itu kalau dia menggunakan software. Nah, tapi kalaupun misalkan teman-teman masih dengan manual, ditulis di buku atau di kertas, yaitu teman-teman tinggal lihat aja. Jadi indikator, kan kemarin saya jelaskan indikator Maillard reaction mau dimulai itu adalah ketika suhunya mencapai 150 derajat atau juga sekitar 160-an. Ya, dengan indikator warnanya agak berubah, warna kopinya itu masuk ke warna yellow ya. Nah, jadi ini adalah teknik African Roast 3 complex roasting with good sweetness. Ya, with good sweetness. Jadi untuk yang mencari sweetness, biasanya ini cocok juga untuk full wash ya. Wash proses atau honey ya. Honey itu kan balance sesama, jadi sweetnya itu sweet yang enak, yang nyaman. Kalau saya biasanya mengindikasikan sweet yang nyaman itu seperti rasa-rasa anggur, manisnya anggur ya. Jadi bukan anggur yang murahan, bukan angguran yang murah asem. Nah, ini anggur yang baik, yang manis. Atau juga rasa jeruk Medan misalnya, suka manis tuh, atau ya jadi manisnya enak, itu saya sebut dengan sweetness yang nyaman. Kalau sweet yang bright, yang agak lebih menyegarkan, biasanya saya mengindikasikannya adalah kayak strawberry atau apel Malang kalau kita di Indonesia, yang memang manis tapi seger gitu loh. Manis seger, nggak lembut manisnya. Jadi itu disebut dengan good sweetness ya, karena memang di dunia kopi ini sering kita masih bingung antara acidity dengan sweetness ya. Jadi sebenarnya yang tidak bagus di kopi itu adalah sour, rasa asam, sour ya. Jadi asam dengan asam itu beda ya. Jadi kalau sour itu masuk ke asam, asam itu masuk ke acidity. Oke. Nah, jadi inilah yang saya mau sharing di video saya yang ke-7 ya, tentang teknik roasting. Nanti kita akan berlanjut ke 8, ada kombinasi teknik roasting antara fast, kompleks, dan slow. Kita akan kombinasikan 3 teknik itu menjadi satu teknik yang baru ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat, dan yang belum subscribe silakan subscribe, bantu channelnya semakin berkembang dan terus bisa berbagi. Dan kalau memang bermanfaat silakan di-share, dibagikan ke teman-teman roaster yang lain, sehingga kita semakin banyak berbuat manfaat buat orang banyak. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Kita hadapi situasi yang sulit ini dengan semangat dan terus berinovasi di dunia perkopian. Galang persatuan, galang pertemanan, jangan sampai perbanyaki permusuhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.